kita akan membahas materi sumatif akhir semester genap mata pelajaran matematika kelas 4. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya. Baik, perhatikan di sini sudah ada soal TAS ya, atau sumatif akhir semester genap atau sumatif akhir tahun matematika kelas 4. Kita coba kerjakan dari soal nomor 1. Kita baca dulu. Hanya memperoleh tugas untuk menggambar bangun datar dengan ciri memiliki dua pasang sisi sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Bangun datar yang akan digambarannya adalah A. Jajar genjang dan layang-layang, B. Layang-layang dan belah ketupat, C. Persegi panjang dan jajar genjang, D. Persegi panjang dan belah ketupat. Kata kuncinya di sini yang paling bisa kita bedakan bangun datar yang akan digambar oleh A-nya adalah diagonalnya berpotongan tetapi tidak tegak lurus. Diagonal bangun datar yang tegak lurus itu seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini diagonal yang tegak lurus. Biasanya diagonal yang tegak lurus itu dimiliki oleh belah ketupat dan layang-layang. Nah, sedangkan A-nya menggambar tugas bangun datarnya itu yang bangun datarnya tidak memiliki diagonal seperti ini, maka kita cari jawabannya tidak ada bangun datar layang-layang dan bangun datar belah ketupat. A. Jajar genjang dan layang-layang, berarti bukan ya. B. Layang-layang dan belah ketupat, bukan. C. Persegi panjang dan jajar genjang. Nah, persegi panjang dan jajar genjang ini tidak ada layang-layang dan belah ketupatnya, maka jawaban untuk nomor 1 kita bisa isi di C ya. D. Persegi panjang dan belah ketupatnya, dan belah ketupatnya itu diagonalnya berpotongan tegak lurus. Mari kita buktikan untuk bangun datar tersebut apakah diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Kita contohkan persegi panjang. Nah, ini persegi panjang ya. Kalau kita gambarkan diagonalnya, nah seperti ini. Nah, diagonalnya berpotongan di tengah-tengah tetapi tidak tegak lurus seperti ini. Berarti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bangun berikut yang merupakan segi banyak tidak beraturan adalah A. Segi 6 beraturan, B. Segi 3 sama sisi, C. Jajar genjang, D. Persegi. Sudah pernah kita pelajari dan kita ketahui bersama kalau bahwasannya segi banyak tidak beraturan dan segi banyak beraturan itu memiliki perbedaan. Segi banyak beraturan ciri-cirinya memiliki sisi yang sama panjang ya, semua sisi yang sama panjang. Kita lihat dari A, segi 6 beraturan. Nah, beraturan artinya setiap sisi yaitu sama panjangnya. Segi 3 sama sisi, nah ini sudah jelas. Ketiga sisinya panjangnya sama. C. Jajar genjang. Nah, jajar genjang itu memiliki dua sisi miring dan dua sisi panjang, yang atas dan yang bawah. Nah, ini semua panjang sisinya tidak sama ya. Ada yang berbeda, dua berbeda, dua sama. Maka kita bisa menjawab jajar genjang sebagai segi banyak tidak beraturan. Maka jawabannya adalah C. Ya. Kita lihat D, persegi. Oh, persegi itu setiap sisinya sama panjang. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Trapesium dan persegi berturut-turut merupakan bangun segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Ya, ini pilihannya peraturan tidak beraturan. Kita lihat dulu trapesium. Trapesium itu kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, dia memiliki dua sisi miring yang sama panjang, tetapi sisi atas dan sisi bawahnya itu tidak sama panjang ya. Artinya setiap sisinya tidak sama panjang. Sedangkan persegi itu semua sisinya sama panjang. Maka trapesium adalah segi banyak tidak beraturan, sedangkan persegi segi banyak beraturan. Nah, kita bisa menjawab di C ya, tidak beraturan dan beraturan. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Perhatikan sifat-sifat bangun datar di bawah ini. 1. Mempunyai 4 titik sudut. 2. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 3. Mempunyai 2 pasang sudut sama besar.
4 mempunyai 4 buah sisi. Sifat yang dimiliki oleh bangun datar layang-layang ditunjukkan oleh nomor. Coba kita cek satu-satu. 1 mempunyai 4 titik sudut. Betul ya, layang-layang memiliki 4 titik sudut. Kemudian 2 mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Betul ya, layang-layang mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Selanjutnya 3 mempunyai 2 pasang sudut sama besar. Nah, tidak ya. Kalau kita gambarkan sebuah layang-layang itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini layang-layang. Kalau kita lihat sudut yang ini, kiri dan kanan itu bisa sama. Akan tetapi yang atas dan yang bawah itu berbeda. Maka poin ketiga tidak termasuk sifat yang dimiliki oleh layang-layang. Kemudian kita lihat yang keempat, mempunyai 4 buah sisi. Betul ya, layang-layang memiliki 4 buah sisi. 1, 2, 3, 4. Maka yang merupakan sifat layang-layang adalah nomor 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Pernyataan berikut merupakan sifat dari segi 4. 1. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. 2. Diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah. 3. Keempat, sudutnya siku-siku. Ketiga sifat tersebut merupakan sifat dari belah ketupat, B. Jajar ginjal, C. Persegi panjang, D. Trapesium. Kalau kita lihat, mempunyai 2 pasang sisi sama panjang, itu dimiliki oleh jajar ginjal dan persegi panjang, ya. Belah ketupat memiliki sisi yang sama keempatnya. Trapesium itu tidak ya, tidak sama sisi-sisinya. Maka 2 pasang sisi sama panjang itu dimiliki oleh jajar ginjal dan persegi panjang. Kemudian kita lihat lagi, 2 diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan di tengah-tengah. Ya, itu juga dimiliki oleh jajar ginjal dan persegi panjang. Kemudian 3, keempat sudutnya siku-siku. Nah, yang keempat sudutnya siku-siku jelas adalah bangun dari persegi panjang. Nah, jajar ginjal itu sudutnya tidak siku-siku ya. Jajar ginjal kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Itu keempat sudutnya tidak siku-siku. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Rumus untuk mencari keliling persegi adalah rumus keliling persegi. Keliling itu artinya kita menjumlahkan setiap sisinya. Persegi memiliki 4 sisi, maka bisa kita langsung jawab saja. Sisi ataupun keliling persegi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ada 4 sisi ya, atau 4 kali S. Jawabnya adalah 4 kali S, 4 kali sisi. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar persegi. Keliling bangun datar tersebut adalah, nah kita tadi sudah menemukan rumus untuk mencari keliling persegi adalah 4 kali S. Kita tulis dulu K sama dengan 4 kali S. 4-nya kita tulis, sisinya berapa Kak? Nah, sisinya ini sudah ada. Satu sisi panjangnya 12 cm. Kita tinggal tulis saja 12. 4 kali 12, 48. Jawabannya adalah 48 cm. Baik. Selanjutnya nomor 8. Rumus mencari keliling persegi panjang adalah persegi panjang itu memiliki 2 pasang sisi sama panjang ya. Ada sisi yang dinamakan panjang atas dan bawah atau kita lambangkan P. Kemudian sisi yang kiri kanannya itu disebut lebar. Maka apabila mencari keliling dari persegi panjang itu artinya kita menjumlahkan panjang ya, ditambah panjang, ditambah lebar, ditambah lebar.
Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Maka kita tuliskan 2 kali panjang tambah lebar. Dan ada ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 9. Kebun Pak Bayu berbentuk persegi panjang. Panjang kebun Pak Bayu adalah 12 meter dan lebar kebun 8 meter. Luas kebun Pak Bayu adalah, nah, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Panjangnya berapa? Panjang kebun Pak Bayu 12 meter, lebarnya, dan lebar kebun 8 meter, 8. Nah, maka kita kalikan 12 kali 8, 96. Satuan untuk luas adalah ada perseginya. Ini meter, artinya meter persegi. Persegi itu dilambangkan dengan pangkat 2 di satuan panjang ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ibu Wati mempunyai kain berbentuk segitiga. Panjang sisi kain tersebut adalah 24 cm, 36 cm, 31 cm. Keliling kain Ibu Wati adalah, nah, kain segitiga. Yang ditanyakan adalah keliling. Kalau keliling, kita tinggal menjumlahkan sisi-sisinya saja. Nah, kita langsung jumlahkan saja ya. 24 ditambah 36 ditambah 31. 4 tambah 6, 10, 10 tambah 1, 11. 11. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Nah, jawabannya adalah 91 cm. Keliling kain Ibu Wati. Baik, selesai sampai nomor 10. Next, kita lanjutkan ke video selanjutnya untuk mengerjakan soal selanjutnya ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kakak.